Keji, detik-detik penembakan Brigadir J, Irjen Ferdi Sambo jambak rambut Yosua dan suruh dia jongkok, lalu perintahkan Baradae, tembak woi tembak. Pemirsa, kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin membeberkan detik-detik mencekam pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Sesuai penuturan Baradae, saat itu Ferdi Sambo ada di TKP dan memberikan perintah langsung untuk mengeksekusi Brigadir Yosua atau Brigadir J. Keji, detik-detik penembakan Brigadir J, Irjen Ferdi Sambo jambak rambut Yosua dan suruh dia jongkok, lalu perintahkan Baradae, tembak woi tembak. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Mabes Polri pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 sore. Irjen Ferdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Tim SUS telah memutuskan Saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri. Menurut Kapolri, pemeriksaan tim SUS tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim SUS menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia Saudara E atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, jelas Kapolri. Dalam kasus ini, tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Tersangka pertama ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus adalah Bayangkara II Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, disangkakan dengan pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Tersangka kedua, ditahan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR, disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto pasal 338 Jo. Pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Detik-detik penembakan Brigadir J, disuruh jongkok dan dijambak. Muhammad Burhanuddin selaku pengacara Baradae mengungkapkan detik-detik sebelum penembakan Brigadir J. Saat itu Irjen Ferdi Sambo yang berada di TKP memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J dalam posisi jongkok. Pada saat di TKP, mereka berempat sudah di dalam dan Riki disuruh panggil Yosua atau Brigadir J. Begitu masuk di TKP, kemudian disuruh jongkok, Brigadir J. Informasi dari Baradae yang suruh Brigadir J jongkok adalah si bosnya, ya seorang atasannya di sana, Ferdi Sambo, beber pengacara Baradae, M. Burhanuddin di acara Indonesia Lawyers Club seperti yang dikutip tiffanynews.com, Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 dan dilansir Garuda Update. Jadi, ia sebutkan, yang berada di dalam tempat kejadian itu termasuk Brigadir J dan yang lainnya saat ini sudah jadi tersangka semua. Namun, Ibu PC pada saat kejadian ada di dalam tetapi bukan di tempat kejadian melainkan berada di dalam kamar. Muhammad Burhanuddin menambahkan, dari informasi yang didapatnya, di dalam tempat kejadian tersebut ada Ferdi Sambo, FS, Riki, Baradae dan almarhum Yosua atau Brigadir J. Selanjutnya, saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, pengacara Baradae itu beberkan, sebelum dieksekusi, rambut Brigadir J sempat dipegang, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua atau Brigadir J. Katanya, Baradae, diapakan dulu rambutnya, Brigadir J, gitu, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak. Woi tembak, tembak, tembak gitu, ungkap M. Burhanuddin. Kemudian, ketika ditanya siapa yang pegang rambut Brigadir J, Burhanuddin katakan si bosnya, Ferdi Sambo, yang pegang rambutnya Brigadir J, dengan pengertian rambut Brigadir Yosua dijambak. Namun, ia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Baradae. Sambungnya menuturkan, pelaku yang menembak sudah dituangkan di BAP dan saat ini sedang dalam penyelidikan pada saksi satu lagi. Ia juga berasumsi jika sudah dapat keterangan dari saksi satu lagi, bisa jadi nantinya dapat ketahuan yang menembak 1 orang atau 2 orang. Nah, ia sebutkan, sementara ini yang dipublish pelaku penembakan Brigadir J hanya 1 orang, yakni Baradae, dan hal itu menurut pengakuan Baradae yang menjadi penembak pertama. Dia, Baradae, bilang ada, tapi dia belum tuntas juga, kata Burhanuddin saat ditanya apakah ada orang lain yang menembak Brigadir J selain Baradae. Cuman dia, Baradae, bilang, dia orang pertama yang disuruh tembak. Dia 3 kali menembak, tuturnya. Selanjutnya,
Disinggung tentang Baradae mengetahui motif perintah penembakan itu. Dirinya katakan, Baradae belum buka suara soal itu. Cuma dia hanya bilang ada peristiwa yang dari Magelang. Cuma itu aja dia bilang gitu, pungkasnya. Polisi enggan ungkap motif kasus pembunuhan brigadir, ini alasannya. Terkait berbagai isu yang beredar soal motif dibalik pembunuhan Brigadir J, tim khusus, Tim Sus. Polri tidak mau umumkan motif sebenarnya yang menjadi penyebab pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim, Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya memiliki alasan tersendiri sehingga tidak mengungkap motif dari kasus pembunuhan yang diperintahkan oleh Irjen Verdi Sambo yakni demi menjaga perasaan antara dua belah pihak keluarga yakni keluarga Brigadir J dan Verdi Sambo. Sementara ini informasi tersebut hanya untuk kalangan penyidik dan berharap akan terbuka sendiri nantinya saat persidangan, pungkas Agus kepada wartawan pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Agus mengatakan bahwa motif pembunuhan Brigadir J cukup menjadi konsumsi penyidik. Di sisi lain, untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah jadi konsumsi penyidik, lanjutnya. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa motifnya sangat sensitif. Jika diumumkan takut nantinya akan timbul image yang berbeda di masyarakat. Ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Di persidangan silakan, kalau dikonsumsi ke publik nanti timbul image yang berbeda-beda, ujar Dedi pada Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.